Adanya kejadian 170 atau 351 yang korbannya adalah anggota TNI. Yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa rekan kami dari Puspom TNI datang ke sini untuk meyakinkan, untuk memonitor bahwa kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu juga bahwa Puspom TNI karena korban daripada kejadian tersebut adalah anggota TNI. Baik rekan-rekan, kita mulai. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, rekan-rekan sudah monitor bahwa pada dini hari Minggu telah terjadi kegiatan penganiayaan dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 170 atau juga pasal 351 KUHP yang mengakibatkan adanya korban 3 orang. 2 adalah masyarakat sipil dan 1 orang adalah prajurit atau anggota TNI Angkatan Darat. Sementara kita ketahui bahwa korban dari prajurit TNI selanjutnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Sementara 2 orang lainnya yang anggota masyarakat sipil saat ini masih dilakukan pengobatan. Masih dirawat di rumah sakit dengan karakteristik luka berat. Adapun kronologisnya bahwa kejadian terjadi di TKP di Waduk Pluit, di mana ada sekelompok orang yang datang ke sana dengan maksud mencari seseorang. Kemudian terdapat anggota TNI yang saat itu sedang duduk-duduk di sana. Kemudian terjadi perselisihan kecil yang mengakibatkan anggota TNI dikeroyok oleh kurang lebih 8 orang. Dari kelompok tersebut yang mengakibatkan anggota atau prajurit TNI itu meninggal dunia. Dari perkembangan tersebut, kemudian Direktorat Kriminal Umum, kemudian Polres Jakarta Utara dan juga Polsek Penjaringan membentuk tim bekerja secara bersama-sama dari Direktorat, dari Polres dan juga dari Polsek melakukan dengan hasil pada hari Selasa kita sudah mengamankan 4 orang. Dari 8 orang yang kita duga melakukan aksi tersebut. Dari 4 orang yang sudah kita amankan, terhadap yang bersangkutan 3 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan yang 1 orang masih dilakukan pendalaman. Kemudian masih ada yang belum tertangkap. Kepadanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya adalah masuk dalam daftar pencarian orang. Orang tersebut antara lain adalah atas nama Baharudin. Ini orangnya. Atas nama Baharudin, dialah yang diduga kuat melakukan aksi penusukan. Kemudian yang kedua adalah DPO atas nama Sapri. Ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Dan yang ketiga adalah DPO atas nama Ardi. Ini orangnya. Rekan-rekan sekalian, kepada 3 orang ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dengan alat bukti dari keterangan saksi, kemudian dokumen,
berupa kamera, ada pemutar film, dan juga dari alat bukti lainnya. Oleh karenanya kepada yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan statusnya adalah DPO. Oleh karena itu terhadap 3 orang ini agar segera menyerahkan diri kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan press release hari ini, supaya beritanya nanti akan terus berkembang karena penangkapan tidak langsung 4 orang, dari 1 orang, 2, 3, dan kemudian saat ini 3 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan 1 orang masih dibutuhkan pendalaman yang ditangkap yang terakhir.